So, semakin banyak pujian, terkadang kita kadang malah jadi apa Mbak? Menurut Bapak, kata apa saja sih yang perlu dihadapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Psikologi, berjumpa lagi bersama kami pada hari Kamis yang ceria dengan kelompok kami, yaitu kelompok 6 dari Psikologi A yang beranggotakan saya Alfiansyah, dan samping saya ada Fetri Puspitasari dan saya Sabri Fitri. Baik, sekarang di depan kami sudah ada narasumber yang hebat, yaitu Pak Ari Fajar Esbati. Sebelumnya maaf ya Pak kalau kami menyita waktunya. Kami di sini mau bincang-bincang santai terkait masalah psikologi Islami yang bertemakan motivasi. Akan saya mulai ya, pertama pengertian motivasi dalam perspektif psikologi Islami menurut Bapak itu gimana? Ya, kalau kita berbicara soal psikologi atau Islam ya terutama itu kan terutama kita ngomong soal apa ya? Kalau kita ngomong secara definisi itu kan bagian fitrah manusia ya. Salah satunya untuk mendapatkan suatu kesenangan juga, Mas. Nah, kesenangan apa tentunya? Ya kita ngomong soal kesenangan dunia maupun akhirat. Terutama kalau kita berbicara soal psikologi, berarti urusannya dengan urusan mental, kan gitu. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua itu yang paling terkait soal definisi. Jadi intinya kita berbicara soal untuk kesenangan baik soal dunia maupun akhirat, tapi kaitannya langsung dengan urusan akhlak atau etika. Selanjutnya, apakah terdapat perbedaan antara motivasi dalam perspektif Islam dengan motivasi secara general? Ya, kalau menurut saya pribadi sebenarnya nggak ada bedanya ya Mas terkait mengenai tadi Motivasi dalam motivasi dalam bahasa Islam atau secara general ya. Bagi saya itu sama sebenarnya ya. Jadi kalau kita singgung terutama kita berbicara soal motivasi, kita singgung dalam surah Al-Hajj ayat 11 disitu dijelaskan secara gamblang bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Intinya apa? Sesungguhnya Allah itu tidak akan membuat suatu kaum selagi kaum itu mau mengubah dirinya sendiri. Nah, terkait hal itu bisa kita jadikan untuk apa? Motivasi hidup kita, untuk hidup kita teman-teman. Ya, harapannya apa? Ya kita ngomong secara agama itu jelas tadi ya. Terus kalau kita ngomong soal apa namanya secara general itu juga jelas. Karena apa? Ya kita mau berubah dengan catatan kita juga harus ada motivasi dari dalam hidup kita. Ya, bukan malah apa kita pengen berubah, tapi di situ nggak muncul yang namanya motivasi pada tubuh kita. Ya, kalau semisal kita berbicara soal dunia pun kita ingin berubah, tapi apa? Hanya cuma omongan, nggak ada action. So, itu salah satunya. Jadi kesimpulannya terkait soal itu menurut saya sama aja sebenarnya. Berarti ya sama, berarti mungkin agama lebih Iya, saling melengkapi. betul. Nah, kalau untuk selanjutnya kan aspek motivasi dalam perspektif Islam itu ada banyak. Kalau menurut Bapak sendiri, aspek-aspek apa yang mendorong motivasi dalam perspektif Islam? Nah, ketika kita berbicara soal aspek, tentunya di situ kaitannya dengan urusan adanya ini ya Mas. Ya, terutama dorongan terutama. Ya, ketika kita ngomong soal dorongan, terutama dorongan dari siapa teman-teman? Ya, kalau kita berbicara aspek tadi, terutama dorongan dari diri kita sendiri teman-teman yang pertama. Ya, terus yang kedua dorongan tentunya apa? Dari pihak sekitar. Terutama kita ngomongin soal apa? Soal apa namanya? Insya Allah teman-teman di sini juga banyak sekali cita-cita. Nah itu terkait adanya cita-cita pun di situ juga udah termasuk apa yang melatar belakangnya atau termasuk aspek itu yang mendorong teman-teman. Dan satu lagi nih biasanya kita ngomong soal aspek, terutama adanya penghargaan. Contoh penghargaan apa contohnya Mbak? Dengan kuliah pasti ada penghargaan atau apa penghargaannya? Sangu. Bukan. Apa kira-kira Mbak? Apa penghargaannya? Salah satunya. Apa? Uang saku. Iya, penghargaannya apa kira-kira? Kalau kita ngomong soal kuliah. Itu wisuda. Ya, jadi nilai ya, ya kan gitu. Apalagi kira-kira gelar, ya dan lain sebagainya itu teman-teman. Ya terutama kalau kita berbicara aspek pun, oh iya ternyata kita juga butuh yang namanya penghargaan gitu. Tapi yang pasti terkait soal penghargaan
ujian, mohon maaf ya, itu juga perlu diperhatikan teman-teman semua ya gitu. Karena apa? Berbicara soal ujian terkadang bisa dijadikan kita apa? Malah jadi dosa mbak. Bumerang tuh. Semakin banyak ujian terkadang kita kadang malah jadi apa mbak? Kan gitu. Tapi kalau semakin tidak ada ujian pun ya itu teman-teman takutnya apa? Terkait motivasinya malah jadi berkurang gitu ya. Jadi saran saya pun berbicara soal aspek terutama soal ujian itu juga kadang-kadang mendorong juga di dalam kehidupan kita teman-teman. Tapi yang pasti terkait ujian yang penting apa? Nggak usah berlebihan gitu ya. Jadi untuk selanjutnya ada tiga aspek. Nah, kalau untuk bentuk-bentuk motivasi Islam itu menurut Bapak gimana? Nah, bentuk-bentuk motivasi dan Islam ya kita berbicara soal penyemangat terutama soal ketauhidan gitu ya, motivasi dalam diri kita terutama kita berbicara soal tauhid. Sebenarnya apa? Kita kan berarti apa? Mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah gitu ya. Tujuannya di situ jelas teman-teman. Kalau kita udah mentauhidkan Allah, insya Allah semuanya bakal ngikutin. Terutama kita bakal ngomong soal apa? Satu tauhid, yang kedua berbicara soal khalifah insya Allah. Ya kan? Khalifah juga itu teman-teman kita apa? Menjadi motivasi buat kita juga teman-teman. Karena kita dijadikan oleh Allah ya. Selain untuk beribadah, tentunya yang kedua pun apa? Untuk menjadi khalifah fil ardi kan? Yaitu kayak kita. Cuman khalifah yang seperti apa? Yaitu teman-teman ya. Berhubung kita berbicara soal apa tadi Bang? Berbicara soal apa? Iya, bentuk motivasi. Nah itu teman-teman ya. Berhubung kita menjadi khalifah, apa calon khalifah ya? Tapi yang jelas di sini semua udah menjadi khalifah teman-teman. Khalifah terutama buat siapa? Diri sendiri. Nah itu teman-teman ya. Jadi yang jelas berhubung kita menjadi khalifah pun, tolong terkait soal motivasi itu tolong digunting. Tujuannya apa? Biar yang namanya khalifah pun jangan sampai disalahgunakan. Ini seperti itu sebenarnya. Ya karena apa? Tadi dasarnya sudah jelas ya mbak ya. Yang pertama ini kan mentauhidkan Allah. Jadi kesimpulan yang kedua, ketika kita berbicara soal khalifah pun, insya Allah apa namanya saling keterkaitan gitu. Kalau kita mau apa-apa pasti bakal bikin panjang gitu. Jadi ini seperti itu. Tadi kan Bapak sudah menyinggung tentang tauhid dan khalifah kan? Ya, terus di dalam prinsip motivasi itu terdapat ada beberapa, salah satunya tauhid, khalifah, fitrah, syariah, dan akhirat. Nah, menurut Bapak, apakah Bapak setuju dengan statement tersebut mengenai 5 prinsip motivasi? Iya betul, saya sangat sepakat dengan yang tadi ya. Ada yang namanya tauhid, khalifah, bahkan sampai fitrah ya. Betul, ya. Ketika kita berbicara soal fitrah manusia pun jelas itu teman-teman. Ya, kita dijadikan oleh Allah, tak lain kan apa sih dalam keadaan yang fitrah atau suci. Tapi di dalam kehidupan kita, kok kita dari krengsih bisa mohon maaf jelek gitu ya. Kenapa? Ya kan karena pengalaman macam-macam kan gitu. Tapi poinnya tadi betul ya, kita ngomong soal apa yang barusan, ya itu tolong digembleng oleh kita semua teman-teman. Karena apa? Berhubung kita membicara soal motivasi, tolong kalau 5 poin yang tadi, tolong tadi digembleng. Saya sepakat dengan statement yang tadi disampaikan. Dan selanjutnya, dengan kita menerapkan motivasi itu pasti banyak tantangan lah yang harus kita hadapi. Menurut Bapak, tantangan apa saja sih yang perlu dihadapi dalam mengimplementasikan motivasi hidup secara psikologis? Nah, ketika kita berbicara soal tantangan, tentunya banyak sekali mbak. Terutama dari diri kita sendiri terutama. Ya, toh misal nih kita jadi motivator, tapi apa kita hanya bisa ngomong, tapi actionnya sudah mulai teman-teman yang pertama. Terus yang kedua, kita melihat soal realitas juga teman-teman. Kita melihat apa ya soal apa namanya kestrategikan misal ya. Dari latar belakang yang berbeda, pasti terkait motivasinya pun juga itu sudah kurang teman-teman, masih berbeda juga maaf ya. Terus yang ketiga, ya dengan tujuan seperti tadi, ya harapannya bagaimana dengan ataupun orang tua seenggaknya apa saling kerjasama menerapkan terkait soal motivasi tadi teman-teman. Paham ya maksudnya? Gitu. Terus tantangan yang lain apa ya? Sebenarnya banyak sebenarnya. Ya, tak lain yaitu sama tidak gitu. Terutama soal kesadaran sebenarnya ya. Kalau kita berbicara soal motivasi, ya seperti halnya yang tadi saya utarakan dalam soal itu bisa dijadikan motor kita. Harapannya apa? Kalau kita ingin berubah, ya dengan usaha kita toh. Jangan sampai kita beranggapan yang lain. Kita pengen berubah, tapi action kita duduk manis, nggak gerak itu maaf. Nah itu bisa nggak kira-kira? Mustahil kan gitu ya. Tapi mungkin di sekitar kita deh seperti itu teman. Contohnya apa? Kita ngomongin soal orang yang bekerja misal. Lah rezeki umur yang sudah ditentukan lah, rezeki jodoh sudah ditentukan sama Allah.
betul. Tapi terkait usahanya kita sama sekali enggak bisa nggak kira-kira? Enggak, itu mustahil teman-teman ya kan gitu. Kita berbicara soal susah kita pengen kayak akun yang lain, kita juga harus apa namanya ada usaha. Ini seperti itu ya. Yang pertama ikhtiar, berdoa, dan yang terakhir apa? Yang terakhir apa mas? Doa, ikhtiar, ikhtiar, doa, terus tawakal atau kita serahkan semuanya sama Allah. Jadi seperti itu. Udah gitu dulu mbak. Cukup. Ada lagi Pak, kami kan sudah membahas berbagai aspek sekarang untuk motivasi. Sekarang saya mau tanya, menurut Bapak bagaimana sih penerapan motivasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yaitu ketika kita berbicara soal penerapan, memang sedikit apa ya, gampang-gampang susah sebenarnya, ya. Tapi kesimpulannya ingat, ketika kita menerapkan yang namanya motivasi, tolong tekankan pada diri kita dulu. Maksudnya, ya kita berbicara yang brutus misal. Ketika kita menjelaskan, tolong sekalian actionnya gitu. Ya kita ngomong soal anak, misalnya anak kecil itu nggak butuh teori teman-teman. Tapi apa? Contoh, ya contoh dari orang tuanya, contoh langsung dari gurunya, gitu. Ya contoh seperti itu juga mas. Ya ketika kita berbicara soal motivasi itu juga sama. Di situ nggak butuh materi, tapi langsung action, intinya kan gitu. Action yang kita perbuat seperti apa? Kita pengen gini. Ya udah, action kita tuh harus kita buktikan dong. Nggak cuma teori toh, omong toh, gitu. Ini seperti itu ya. Selanjutnya dari dulu ya, dari zaman Bapak sekolah hingga sekarang, ada nggak sih motivasi yang selalu dipegang Bapak hingga sekarang? Nah, alhamdulillah motivasi yang tadi mas, ada gitu. Alhamdulillah dari zaman SMP tadi. Ya, setelah saya buka alat sekolah, wah ternyata ini motivasi bagus banget nih. Contohnya apa? Aku pengen IPK sebisa, IPK-nya berapa? 4,0 misal. Tapi kan alhamdulillah kemarin nggak banyak. Ya soalnya tadi berbicara soal nilai, saya pengen nilai gede. Ya dengan cara bagaimana? Belajar toh. Kok belajar? Jadinya udah jelas nih, nggak harus ada kayak gitu. Ini seperti mas ya, kalau kita berbicara soal arah ya, bahkan itu udah tertanam dari sejak dulu saya SMP mulai SMP. Ya sampai sekarang bahkan ya kita ngomongin soal apapun lah, soal pekerjaan ya, soal nilai ataupun yang lain ya, lebih kita ngomong soal dunia teman-teman. Kalau kita ngomong soal dunia pun insya Allah bisa lah kita apa mas mbak bisa memperoleh semuanya ya, tapi kan dengan catatan bagaimana usaha kita toh gitu. Tapi yang pasti yang perlu kita perhatikan bukan mentang-mentang kita bisa menggalang semuanya, sama-sama apa kita nggak kenal sama yang lain, mohon maaf bisa dibilang kayak malah dunia, jangan sampai demikian gitu. Dan mungkin teman-teman itu juga sama ya, mulai sekarang kalau bisa terapkan terkait surat atau surat tadi teman-teman. Harapannya apa? Salah satunya bisa bangun diri kita teman-teman biar lebih apa namanya lebih maksimal ya, terutama dalam belajarnya ataupun dalam hal ibadah gitu, ataupun dalam hal muamalah gitu ya mas. Masih ada lagi. Jadi kesimpulannya tuh motivasi itu tidak cukup kalau teori saja, Betul, harus betul. ada Action. action yang mendorong gitu ya. Betul. Dan motivasi yang didapatkan Bapak dari sejauh dari dulu itu dan melalui surat Harus itu bisa jadi betul motivasi inspirasi itu. buat kami juga Pak. Selanjutnya tadi mungkin saya ambil sedikit terkait motivasi ya, salah satunya mentauhidkan Allah serta menjadi khalifah di dunia. Artinya kan khalifah itu kan pemimpin. Jadi pemimpin ini mungkin tidak memang agenda ya. Jadi jangan Allah bisa Iya, terutama kalau kita singgung di dalam hadis pun kan jelas ya, ini makalah hukum, kalau hukum, anrohiyati kan gitu. Ya, setiap kalian adalah pemimpin ya, yang pemimpin bakal ini bertanggung jawab kerjaan. Terutama kita ngomongin soal Pak Amir kan gitu. Ya, yang laki-laki itu kan pemimpin atas siapa? Atas Indonesia. Ya, maksudnya atas perempuan gitu ya gitu. Dan yang namanya perempuan itu juga sama, teman-teman. Perempuan itu juga mimpin juga. Mimpin itu siapa? Untuk jadi ingat kita ngomong soal pemimpin di situ apa? Nggak remeh ya, nggak kaitannya nggak antara gender juga. Ya intinya sama kalau kita berbicara pemimpin. Tapi bedanya bagaimana kita ngomong dalam pemerintahan, dalam pemimpin di dalam rumah tangga yang berwenang ya tentunya para suami kan gitu.
Biarpun semisal mohon maaf, kadang kan ada istri yang kerja, suami nggak kerja, boleh nggak? Boleh kan? Tergantung kesepakatan yang penting kan gitu. Tapi ingat peran di dalam rumah tangga pun tetap suami yang kontrol gitu, bimbing itu mengenai seperti itu. Tapi kalau perempuan nggak berkewajiban kok yang namanya suami, tapi yang namanya perempuan cukup memberikan masukan, memberikan kritik, monggo. Nampaknya perbincangan kali ini tuh sangat seru sekali sampai kita sudah ada di penghujung acara. Baik sobat psikologi, sebenarnya Pak Ali juga sudah sangat panas sekali dan ada kesibukan lain nampaknya. Jadi kami akhiri di sini dan kami dari kelompok 6 psikologi A pamit undur diri dan terima kasih Pak Ali telah menyempatkan waktu untuk bincang-bincang sampai pada Kamis yang ceria. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.